Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, how are you today? Gimana kabar kalian hari ini? I hope that all of you are always fine. Miss Isa harap kalian selalu dalam keadaan sehat. Selalu sehat ya. Welcome back to our English class. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris kita at 7th grade of MTS Ma'arif Stomukti di kelas 7 MTS Ma'arif Stomukti. Now we'll learn about times. Pelajaran kita hari ini adalah tentang times, waktu. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat memberi dan meminta informasi tentang waktu dalam bentuk angka. As usual, seperti biasanya, before we start our lesson today, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, let's open with surat Al-Fatihah. Mari kita buka dengan bacaan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Times of a day. As for times of day, there are two sets of words. Untuk menyatakan waktu, ada dua jenis kata. One refers to clock. Yang satu ini mengacu pada jam, and one refers to the sky. Yang satunya mengacu pada suasana langit. Well, the set of words that refer to the sky is, ini adalah terangan kata, bentuk kata yang bisa kalian gunakan yang mengacu pada suasana langit. Midnight. Midnight ini bisa kalian gunakan ketika tepat jam 12 malam. Yes. You can use the word midnight. And morning. Kalian bisa menggunakan kata morning, pagi, itu mulai pukul 12.01, ini maksudnya di atas jam 12 malam ya. Jam 12 malam lebih 1 menit sampai pukul jam 12 siang kurang 1 menit. Jam 11 lebih 59 siang. Selanjutnya noon. Noon ini tepat pukul jam 12 siang. Exactly 12 p.m. Next, afternoon. Afternoon bisa kalian gunakan from 12 mulai dari jam 12 lebih 1 siang sampai pukul 6 p.m. Ya, itu afternoon. Kalau evening ini mulai pukul 6 sore sampai jam 12 malam kurang 1 menit. Yes. Nggak usah tanya lagi ya evening sama night. Kemarin dijelaskan Miss Nisa ya bedanya evening sama night. Kalau night itu ucapan perpisahan. Yes. Ulangi lagi, midnight exactly 12 p.m. tepat jam 12 malam. Morning from 12 mulai jam 12 lebih 1 p.m. siang ini sampai jam 11 lebih 59 atau jam 12 kurang 1 menit siang ya. Noon itu tepat jam 12 exactly 12 p.m. Afternoon from mulai dari jam 12 lebih 1 p.m. sampai jam 6. Kalau evening mulai dari jam 6 sampai jam 12 kurang 1 malam. Next times in number. Ini waktu dalam bentuk angka. Some countries, beberapa negara, including the US, Canada, and Australia, use 12 hour
clock format including EM and PM. Jadi ada beberapa negara seperti US, Kanada, dan Australia itu menggunakan format 12 jam. Itu EM and PM. Mungkin kalian sering dengar ya. EM sama PM ini. EM sama PM ini from Latin, kata bahasanya dari bahasa Latin. Yang antemeridium EM itu sebelum siang, PM itu kepanjangan dari post meridium afternoon, setelah siang. Jadi kalau kalian lihat ini kan dibagi menjadi dua waktu itu. EM di sini keterangannya time from midnight to noon. Jadi EM itu mulai jam 12 malam sampai jam 2 sampai siang ini, maksudnya sampai jam 12 kurang 1 siang ya. Jadi mulai jam 12 malam sampai jam 12 kurang 1. Maksudnya 12 kurang 1 ini misalnya adalah 11 lebih 59 menit. Sedangkan PM, the times from noon to midnight. Kalau 12 PM ini mulai dari jam 12 siang sampai pukul 23:59 atau jam 12 kurang 1 menit malam. Oke, jadi EM itu sekali lagi EM itu mulai dari midnight to noon. Kalau PM itu mulai dari siang noon to midnight sampai malam. Oke, di sini. Oke. Example penggunaan kata EM sama PM. 8 EM. 8 EM berarti ini gimana? Malam apa sih yang EM ini? Ya, benar. 8 EM di sini 8 EM itu maksudnya adalah jam 8 pagi. Kalau 9 PM di sini maksudnya adalah jam 3 lebih 9 pada waktu siang PM ya, mulai dari noon until midnight PM. Selanjutnya 11:20 PM di sini maksudnya apa? Siang apa malam? Pagi apa malam? Ya, benar banget. Ini adalah malam. 11:20 malam PM. Oke, semoga kalian paham ya. Lihat dari gambar ini. Well, it's about. Nah, ini kita akan belajar. We'll learn about how to say times in English. Nanti kan bisa jelaskan what is the time in English. Apa sih waktu dalam bahasa Inggris? Gimana sih cara menyatakan waktu dalam bahasa Inggris? Ada beberapa poin yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah say the minutes first then the hour. Kalian harus menyatakan menitnya dulu daripada jamnya. Nah, nanti gimana? Nanti bisa kasih contoh. Kalau dalam bahasa Inggris itu ya menitnya dulu baru jamnya. Selanjutnya use the past and preceding hour for minutes 1 through 30. Nah, kalian bisa menggunakan kata pas kalau menitnya itu nanti antara menit ke-1 sampai menit ke-30 kalian bisa pakai kata pas atau lebih. Sedangkan kalau menitnya nanti antara 31 menit sampai ke 59 menit kalian bisa menggunakan kata to atau kurang. Terus kalau dalam bahasa Inggris 15 menit ini you can say a quarter. Kalian bisa mengatakan a quarter. Atau kalau 30 menit bisa mengatakan half. Ya. Next. Nah, ini nanti kita langsung ke contohnya ya. Tapi ada beberapa catatan yang harus kalian perhatikan. Di sini langsung misalnya saya tulis bahasa Indonesia aja biar kalian lebih paham. Pas artinya lebih. Pas artinya lebih. To artinya kurang. To artinya kurang. Sekali lagi pas itu lebih. To itu kurang. A quarter 15 menit, half 30 menit. Di sini kalian perhatikan dulu, kalian hafalkan dulu. Untuk dalam penulisan waktu, kalau nanti menitnya mulai dari 1 menit sampai ke 30 menit, nanti kalian bisa menggunakan kata lebih atau pas. Tapi kalau menitnya nanti antara ke 31 sampai ke 59 itu kita pakai to atau kurang. Ya.
Berarti kalau nanti misalnya ada jam 12 lebih 10, kita perhatikan menitnya ya. Menitnya kan 10. Tadi bisa ngomong kalau menitnya antara 1 sampai 30, berarti kita pakai lebih. 12 lebih 10. Nah, berarti pakai lebih pas. Tapi kalau ketika menitnya ini misalnya menitnya nanti di 10, jam 11 kurang 10. Berarti kita pakai to ya. Paham ya? Langsung praktek aja kayaknya. Next. Nah, ini ada contoh jam 5 lebih 30. Tadi Miss udah jelasin kalau menitnya antara ke 1 sampai ke 30, berarti kita harus pakai kata lebih. Ya. Kita definisikan dulu ini jamnya maksudnya gimana. 5.30 berarti kan maksudnya jam 5 lebih 30 kan? Yes. Tadi Mrs. Sang jelasin di awal kalau dalam bahasa Inggris penulisannya itu pengungkapannya itu menitnya dulu baru jamnya. Oke. Jam 5 lebih 30. Yes, 30 dulu. 30 itu apa? Jadi di sini ada catatannya kalau 30 menit itu diganti half ya, bukan 30 menit. Langsung aja it is half. It is half. Lebih itu apa? Ini urutannya dari belakang. 30 half lebih adalah pas. Yes, it is half pas. Selanjutnya 5. Yes, you are right. Jadi jam 5 lebih 30 adalah it is half past 5. Oke. Sampai sini paham? Miss Lisa ulangi. 5 lebih 30. Kita definisikan dulu, maksudnya jamnya gimana nih? Kalau tadi Miss Lisa ngomong antara menit 1 sampai 30, kita pakai lebih ya. Jadi jam 5 lebih 30 menit. Oke, dalam bahasa Inggris, you will use minutes first. Kalian harus menggunakan menitnya dulu di awal. It is half past lebih 5. So, it is half past 5. Jam 5 lebih 30. Next. Sekarang gimana, Miss? Kalau jam 3 lebih 1. Oke, kita definisikan dulu. Ini maksudnya gimana jamnya? Karena ini tadi menitnya, belakangnya ini menitnya adalah menit 1. Sekali lagi, kalau menitnya 1 sampai 30, kita pakai lebih, yes. Oke, kita definisikan dulu. Ya, karena ini menitnya belakangnya menitnya adalah 1, jadi jam 3 lebih 1. Seperti biasanya, menitnya dulu, it is 1 past 3. Yes, that's right. It is 1 past 3. Jam 3 lebih 1 menit. Menitnya dulu, it is 1 past 3. Next. Oke, sekarang jam 12 lebih 45. Nah, ini kalian harus perhatikan dulu menitnya. Jadi Miss Nisang ungkapan sebelumnya, kalau antara menit 1 sampai 30 itu kita pakai lebih atau pas, ya. Kalau menitnya antara 31 sampai ke 59, berarti kita pakai kurang, kan? Pakai to, kurang. Nah, ini jam 12 sampai jam 12.45 menit. Kita harus pakai kata to, kurang, berarti sama artinya apa? Kita definisikan dulu ya. 12.45 itu adalah sama seperti 1 kurang 15 menit. Karena tadi catatannya kalau 31 sampai 59 harus pakai kata kurang ya, berarti kita harus merubahnya. Jam 12 lebih 45 itu sama artinya jam 1 kurang 15 menit. Yes? Jam 1 kurang 15 menit. Yes, menitnya dulu sama seperti tadi. It is, ya 15 menit. Misalnya tadi katanya kalau 15 menit diganti ya. Iya, benar banget. 15 menit ini diganti a quarter. Yes, it is a quarter. Catatan ya, ada e-nya. It is a quarter
Kurangnya apa? 2. Yes, kalian benar. It is a quarter to 1. Oke. Miss Nisa ulangi. Lihat menitnya dulu di belakangnya. Kalau menitnya ini di atas 31 sampai ke 59, berarti kalian harus pakai kata kurang. Kalau pakai kata kurang, kalian harus merubahnya, mendefinisikannya kembali jamnya. Jam 12 lebih 45 itu sama artinya jam 1 kurang 15 menit. Ya, 15 menitnya dulu. It is a quarter to 1. Selanjutnya ada jam 11 lebih 40. Iya, benar banget. Ini karena menitnya 40. Yang tadi seperti dijelaskan antara 31 sampai ke 59 harus pakai kata kurang. Tuh. Berarti harus didefinisikan dulu kembali. Jam 11 lebih 40 itu sama artinya jam 12 kurang 20 menit. 20 dulu, it is 20 to 12. Ya. Jadi jam 11 lebih 40 itu sama artinya 12 kurang 20 menit yang bahasa Inggrisnya menjadi it is 20 to 12. Oke, semoga kalian paham ya. Nanti kalau kurang paham kalian bisa kontak Miss Nisa. Oke, ada catatan di sini. Use a clock only at a full hour. Jadi, example gini. Ada ini kan belakangnya a clock ya. Kalau kalian bisa menggunakan belakangnya a clock ketika jam itu tepat, tidak ada lebih, tidak ada kurang. Jam 7 tepat, it is 7 o'clock. Jam 8 tepat, it is 7 o'clock. 9 tepat, it is 9 o'clock. Tapi ketika ada lebih menitnya atau kurang menitnya, kalian tidak perlu menambahkan clock di belakangnya. Oke, semoga kalian paham apa yang Miss Nisa ajarkan hari ini. Itu aja kayaknya. Alhamdulillah, semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan, silakan kontak Miss Nisa. Setelah ini akan ada sedikit exercise buat kalian, latihan silakan kalian kerjakan. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.